Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah penuh pelajaran hidup tentang seorang menantu yang tertekan oleh sikap keras mertuanya. Rasa sakit hati dan dendam membuatnya mengambil jalan kelam, melakukan pesugihan dengan menjual nama sang mertua. Namun, keputusan itu justru menyeretnya ke dalam tragedi yang mengerikan dan tak terduga. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak sampai akhir ya. Rina menatap cermin kecil di genggaman, merapikan sedikit riasan tipis di wajahnya. Hari itu ia akan resmi diperkenalkan kepada keluarga besar suaminya, Andi. Hatinya berdebar, setengah gugup setengah bersemangat. Sejak menikah 2 bulan lalu, ia belum pernah benar-benar bertemu mertua selain melalui panggilan video singkat. Rumah keluarga Andi terkenal megah, lengkap dengan gerbang besi tinggi dan taman bunga yang tertata rapi. Begitu mobil berhenti di depan halaman, Rina bisa merasakan dinginnya tatapan dari balik jendela besar rumah itu. "Sudah siap?" tanya Andi sambil tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. "Siap," jawab Rina pelan, meski suaranya bergetar. Pintu rumah terbuka. Di sana berdiri Tina, ibu Andi, mengenakan kebaya modern dengan perhiasan yang berkilauan. Sorot matanya tajam meneliti Rina dari ujung kepala hingga kaki, seolah menimbang harga sebuah barang. "Jadi ini istrimu?" kata Tina, senyumnya tipis. "Cantik, tapi sederhana sekali." Kalimat itu diucapkan seperti pujian, namun nadanya membuat Rina merasa diremehkan. Rina menunduk sopan, menyambut tangan mertuanya untuk mencium. Namun Tina hanya mengulurkan tangannya setengah hati. Sejak saat itu, suasana menjadi canggung. Mereka duduk di ruang tamu luas dengan perabotan mahal. Tina mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terasa seperti interogasi. Latar belakang keluarga Rina, pekerjaannya, pendidikan, bahkan penghasilan orang tuanya. Rina menjawab sebaik mungkin, meski wajah Tina tampak tak pernah puas. "Andi ini anak tunggal. Aku membesarkannya sendirian, memberi semua yang terbaik. Tentu aku ingin dia dapat yang terbaik juga," kata Tina sambil menatap Rina. "Sayang sekali kamu gak kuliah, ya?" Ucapan itu menusuk hati Rina. Ia menggenggam jemarinya di pangkuan, mencoba menahan perasaan terhina. Andi berusaha mencairkan suasana, tapi ibunya tanpa sengaja mencari kelemahan Rina. Ketika makan siang, ibunya bahkan mengkritik masakan yang dibawa Rina sebagai buah tangan. "Kurang asin," komentarnya dingin, membuat Rina tersenyum kaku. Hari itu menjadi awal dari serangkaian sikap dingin mertuanya terhadapnya. Saat pamit pulang, Rina menatap rumah megah itu dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai Andi, tapi jelas mertuanya tidak menganggapnya layak. Di dalam mobil, ia terdiam, menyembunyikan air mata di balik senyuman palsu. Dalam hatinya, ada perasaan teriris, dan sebuah bibit kebencian kecil mulai tumbuh. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi ujian kesabaran bagi Rina. Sejak resmi tinggal di rumah besar keluarga Andi, ia merasa lebih seperti tamu tak diundang ketimbang seorang istri. Mertuanya selalu punya cara untuk membuatnya merasa rendah diri. "Rina, kamu kok belum bersihin ruang tamu? Masa jadi istri cuma diam saja?" ucap mertuanya suatu pagi dengan nada ketus, padahal Rina baru saja menyelesaikan tumpukan cucian piring. Rina mencoba tersenyum. "Maaf, Bu, sebentar lagi saya rapikan." Namun mertuanya hanya mendengus, matanya penuh penilaian. Andi jarang ada di rumah karena pekerjaan, dan ketika ia pulang, Rina tak pernah tega mengeluh. Setiap kali Rina mencoba bercerita, Andi selalu berkata, "Mama cuma belum terbiasa." "Sabar, ya." Kata-kata itu membuat Rina merasa tak punya tempat bersandar. Suatu hari, saat keluarga besar berkumpul, mertuanya terang-terangan merendahkan Rina di hadapan para kerabat. "Kalau saja Andi mau sabar sedikit, pasti dia bisa dapat yang lebih baik," katanya sambil tersenyum sinis. Beberapa sepupu Andi tertawa kecil, sementara Rina hanya menunduk, menahan air mata. Perlakuan itu terus berulang, dari komentar tentang cara masaknya, bajunya yang terlalu murah, hingga tuduhan bahwa Rina hanya menikahi Andi karena harta. Lama-lama, luka di hati Rina semakin dalam. Ketika Rina akhirnya hamil, bukannya bahagia, Tina malah memperparah sikapnya. "Kamu yakin bayi itu anak Andi? Kamu kan dulu kerja di luar kota," ucap mertuanya suatu malam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Rina. Malam itu Andi marah besar kepada ibunya, namun ibunya tak peduli. "Aku hanya ingin memastikan masa depan anakku. Kalau ternyata, ya kamu tahu sendiri." Puncaknya, saat usia kehamilan Rina memasuki 5 bulan, mertuanya mengusirnya dari rumah dengan alasan, "Tidak tahan melihat wajahmu yang penuh kepalsuan."
Rina berdiri di depan rumah mewah itu dengan koper kecil di tangan. Hujan turun deras membasahi tubuhnya. "Andi nggak ada di rumah, kan? Jadi nggak ada yang bisa larang aku," kata mertuanya dingin sambil menutup pintu dengan keras. Rina menatap gerbang besar yang perlahan tertutup, merasa seluruh dunia menolaknya. Dengan perut yang mulai membesar, ia berjalan tertatih ke halte terdekat, mencari tumpangan menuju kampung halamannya. Di perjalanan, hatinya terasa hancur. Ia memikirkan bayinya, memikirkan Andi, tapi rasa sakit yang ditimbulkan mertuanya menutupi semuanya. Dalam benaknya, suara mertuanya terus terngiang, menuduhnya, merendahkannya. Rina menangis dalam diam, membiarkan air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Di tengah keputusasaan itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada kesedihan, kebencian. Sebuah tekad hitam mulai merayap di hatinya. Ia bersumpah, suatu hari, mertuanya akan merasakan sakit yang lebih besar. Rina kembali ke kampung halamannya dengan hati yang hancur. Rumah orang tuanya sederhana, dindingnya sebagian sudah kusam, tapi tetap menjadi tempat ia bisa beristirahat sejenak. Ibunya yang renta hanya bisa mengelus punggungnya ketika Rina menangis di pangkuannya. Namun, meski ada pelukan hangat, rasa sakit di hati Rina tidak juga berkurang. Setiap malam ia terbangun dari mimpi buruk, mimpi Tina tertawa mengejeknya, memanggilnya, sampah, dan penggali harta. Suatu sore, ketika Rina duduk termenung di pinggir jalan desa, seorang tetangga tua, Bu Saroh, menghampirinya. "Kamu kelihatan susah sekali, Nak. Kalau hatimu nggak tenang, mungkin kamu butuh bicara sama Mbah Ratri." Nama itu membuat Rina tertegun. Ia pernah mendengar tentang Mbah Ratri, seorang dukun tua yang konon bisa mengubah nasib orang, tapi juga terkenal angker. Awalnya Rina mengabaikannya, namun malam itu, ketika ia terbangun lagi dari mimpi buruk, suara di kepalanya berbisik lirih, "Kalau kamu mau kuat, cari Mbah Ratri." Keesokan harinya, Rina memberanikan diri. Ia berjalan ke ujung desa, melewati sawah-sawah sunyi menuju sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi pohon bambu tinggi. Udara terasa lebih dingin di sana, dan bulu kuduknya meremang begitu ia melihat sesajen di depan pintu. Bunga 7 rupa, kelapa hijau, dan dupa yang masih mengepul. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Seorang wanita tua berambut panjang beruban, mengenakan kebaya hitam lusuh, duduk bersila di dalam. Matanya yang tajam seperti bisa menembus isi hati. "Aku tahu kenapa kamu datang," kata Mbah Ratri, suaranya berat dan dalam. "Kamu ingin balas dendam." Rina tercekat. Saya hanya ingin dia merasakan sakit yang saya rasakan." Mbah Ratri tersenyum tipis. "Ada cara. Tapi kamu harus siap dengan harganya." Wanita tua itu lalu menjelaskan tentang pesugihan jual nama, sebuah perjanjian gaib yang menukar nasib seseorang dengan menjadikan nama orang lain sebagai tumbal. Orang yang namanya dijual akan kehilangan keberuntungan, kesehatannya merosot, bahkan nyawanya bisa terenggut. Sebagai gantinya, orang yang menjual nama akan mendapatkan kekuatan dan kemakmuran. Rina mendengarkan dengan hati berdebar. Ketakutan dan keinginan balas dendam berperang di dalam dirinya. Namun saat mengingat wajah mertuanya, kebenciannya mengalahkan rasa takut. Ia menatap Mbah Ratri dengan tekad bulat. "Ajari saya, Mbah." Ritual itu dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Di bawah cahaya bulan pucat, Rina duduk di tengah lingkaran bunga 7 rupa. Dupa mengepul, memenuhi udara dengan aroma menyengat. Di hadapannya, selembar kertas berisi nama lengkap mertuanya yaitu Tina, ditulis dengan darah Rina sendiri. Suaranya gemetar ketika ia mengucapkan mantra yang diajarkan Mbah Ratri. Ketika ayam berkokok di kejauhan, angin dingin menerpa tubuhnya, membuat kulitnya merinding. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu menyusup ke dalam dirinya, sebuah energi gelap yang membuat tubuhnya bergetar hebat. Mbah Ratri tersenyum puas. "Mulai malam ini, nasibmu akan berubah. Tapi ingat, kamu harus memberi sesaji setiap bulan, atau mereka akan menagihmu sendiri." Beberapa minggu setelah ritual itu, perubahan mulai terlihat. Rina yang kembali ke kota mendapati hidupnya perlahan membaik. Ia memulai usaha kecil menjual kue kering secara online, dan entah bagaimana, pesanan mengalir deras. Tabungannya yang hampir habis kini berlipat ganda. Penampilannya pun berubah, ia tampak lebih segar dan percaya diri. Sementara itu, kabar tentang mertuanya mulai terdengar. Perempuan itu jatuh sakit tanpa sebab jelas. Dokter tidak menemukan penyakit serius, namun tubuh mertuanya semakin kurus dan lemah. Bisnis keluarga yang dulu stabil tiba-tiba merugi. Bahkan,
salah satu investasinya bangkrut total. Andi kebingungan menghadapi keadaan itu. Ia merawat ibunya dengan sepenuh hati, sementara Rina berpura-pura prihatin, meski hatinya terasa puas. Untuk pertama kalinya, ia merasa mertuanya merasakan apa yang pernah ia rasakan: ketakutan, ketidakberdayaan, dan penderitaan. Namun, di balik keberhasilan itu, ada bayangan yang mengganggunya. Rina mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, mertuanya berdiri di tengah jalan gelap, memandangnya dengan mata kosong, bibirnya berlumuran darah. Kadang, suara tawa perempuan tua terdengar di telinganya saat ia sedang sendirian di rumah. Suatu malam, ketika ia sedang memeriksa laporan penjualan, lilin di meja tiba-tiba padam meski tidak ada angin. Aroma anyir memenuhi ruangan. Rina teringat peringatan Mbah Ratri, setiap perjanjian memiliki harga. Ia menatap kalender, mengingat jadwal sesaji berikutnya. Ada rasa takut yang merayap, namun Rina menepisnya. Baginya, semua ini adalah harga yang layak untuk membuat mertuanya merasakan sakit. Ia memilih memelihara rahasia kelam itu, meski bayangan gelap mulai mengikuti setiap langkahnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Rina sering terbangun di tengah malam, mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Padahal, Andi tertidur pulas di sampingnya. Kadang, suara itu diiringi bisikan lirih memanggil namanya, "Rina." Rina, seperti suara mertuanya, namun serak dan penuh amarah. Suatu malam, saat Rina pergi ke dapur untuk minum, ia melihat sosok perempuan berdiri di ujung ruangan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus dengan kulit pucat kehijauan. Rina terperanjat, gelas di tangannya jatuh dan pecah. Ketika ia berkedip, sosok itu lenyap, hanya menyisakan aroma bunga melati yang pekat. "Rin, kamu kenapa?" tanya Andi yang berlari menghampirinya. "Enggak, cuma kaget," jawabnya terbata. Berusaha menutupi ketakutan sejak malam itu, teror menjadi semakin sering. Cermin di kamar mandi pecah tanpa sebab. Bekas jejak kaki berlumpur muncul di lantai tengah malam. Kadang, Rina merasa ada tangan dingin yang menyentuh perutnya, membuatnya memeluk kandungan dengan panik. Rina akhirnya mendatangi Mbah Ratri untuk meminta penjelasan. Namun, wajah dukun tua itu tampak tegang. "Kamu sudah membuka jalan untuk mereka. Kalau kamu tidak perkuat sesajimu, arwahnya akan menuntut. Dan bayi dalam kandunganmu, dia juga jadi bagian dari perjanjian itu," kata Mbah Ratri dengan nada berat. "Tidak. Saya tidak mau anak saya celaka." Rina menjerit panik. "Semua ada harga, nak. Kamu yang memilih jalan ini," balas Mbah Ratri dingin. Sementara itu, kondisi mertuanya semakin parah. Ia kini koma di rumah sakit, napasnya terengah-engah dengan alat bantu. Andi hampir tidak pernah pulang, menghabiskan waktu merawat ibunya. "Aku nggak tahu kenapa mama tiba-tiba begini," kata Andi lirih suatu malam. "Aku takut, Rin." Rina hanya bisa memeluknya, menahan rasa bersalah yang mulai menghantui. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dendamnya akan membawa penderitaan sebesar ini. Tapi setiap kali teringat hinaan-hinaan mertuanya, hatinya kembali mengeras. Di kamar rumah sakit, mertuanya terbaring tak bergerak. Namun saat Rina mengunjunginya, ia merasa mata mertuanya yang terpejam bergerak-gerak, seolah sedang mengawasinya. Seketika, bulu kuduknya meremang. Perasaan bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Rina mulai merasa ia tak lagi mengendalikan perjanjian itu, justru dialah yang kini sedang diburu oleh bayangan gelap yang ia panggil sendiri. Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang membelah langit. Rina terjaga dari tidur karena suara tangisan bayi yang terdengar samar di kamar. Dengan tubuh gemetar, ia bangkit dan menyalakan lampu. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika ia menoleh ke arah cermin besar di sudut kamar, Rina terperanjat. Bayangannya tampak berbeda, kulitnya pucat, matanya merah, dan di belakangnya berdiri sosok mertuanya dalam balutan gaun putih kotor, rambutnya terurai menutupi wajah yang pucat membiru. Sosok itu menatap Rina dari pantulan cermin sambil tersenyum miring. Maafkan aku," bisik Rina gemetar. Tiba-tiba lampu kamar padam, dan Rina merasakan udara menjadi dingin menggigit. Tangannya gemetar ketika ia meraba dinding mencari saklar. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus dan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. Ia menjerit, namun suara jeritannya tenggelam oleh suara petir yang menggelegar. Rina berlari keluar kamar, namun lorong rumah tampak berubah. Dindingnya dipenuhi bercak darah, dan di ujung lorong, sosok mertuanya berdiri dengan mata kosong, kepalanya menoleh miring. "Giliranmu," suara itu bergema, membuat Rina jatuh tersungkur. Dengan susah payah,
Ia mengambil ponsel untuk menghubungi Mbah Ratri, namun panggilan tak tersambung. Akhirnya Rina nekat mendatangi rumah sang dukun malam itu juga. Namun ketika ia tiba, rumah kayu tua itu sunyi. Bau anyir menyengat hidungnya. Di ruang tengah, ia menemukan tubuh Mbah Ratri tergeletak di lantai. Matanya melotot kosong, lidahnya menjulur seolah dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Rina mundur dengan napas tersengal. Ia sadar satu hal, perjanjian itu telah kehilangan penahan, dan semua energi gelap kini menagihnya. Ketika ia kembali ke rumah, Andi menunggu di ruang tamu dengan wajah pucat. "Mama." "Mama meninggal?" ucapnya lirih, suaranya serak menahan tangis. Rina terpaku. Ada rasa lega, tapi juga takut luar biasa. Kematian mertuanya tidak membawa kedamaian, malah memperkuat sosoknya di alam gaib. Malam itu, suara tawa mertuanya menggema di seluruh rumah, dan Rina merasakan bayinya bergerak dengan keras, seolah menjerit dari dalam rahimnya. Ia memeluk perutnya erat-erat sambil menangis. Di luar, petir menyambar lagi, menerangi sosok mertuanya yang berdiri di luar jendela, menatapnya dengan senyum penuh dendam. Malam itu, rumah terasa seperti neraka. Angin berdesir dingin menembus dinding, membuat semua lilin padam satu persatu. Rina bersembunyi di kamar, memeluk perutnya yang terasa kencang seperti diikat. Suara langkah kaki menggema di lorong, pelan, namun pasti mendekat. "Jangan, tolong jangan," bisiknya dengan suara tercekat. Pintu kamar berderi terbuka, dan di ambang pintu berdirilah sosok mertuanya. Kini wajahnya terlihat jelas, kulitnya pucat kebiruan, bibirnya membiru dengan senyum menyeringai. Matanya kosong, namun sorotnya menusuk hati. Di tangannya, ia membawa kain putih berlumuran darah. "Giliranmu," bisik mertuanya dengan suara berlapis, seperti datang dari banyak arah sekaligus. Rina menjerit dan mundur ke pojok kamar. Ia mencoba membaca doa, namun lidahnya terasa kaku. Sosok mertuanya melayang mendekat, kain putih itu terulur ke arah lehernya. Dalam sekejap, tubuh Rina terangkat dari lantai, tercekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia meronta, tangannya mencakar udara, namun tak ada yang bisa menolong. Di ruang tamu, Andi yang baru pulang dari rumah sakit mendengar suara jeritan itu. Ia berlari ke kamar dan mendapati istrinya tergantung di udara. Wajahnya membiru, matanya melotot. Namun ketika ia mencoba meraih Rina, tubuhnya tiba-tiba jatuh ke lantai. Napasnya terhenti. Darah mengalir dari hidungnya, dan di perutnya yang besar, ada bekas tangan berwarna hitam pekat. Andi menjerit histeris. Ia segera memanggil ambulans, namun nyawa Rina tak tertolong. Bayinya berhasil diselamatkan lewat operasi darurat. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa kebencian dan dendam hanya akan melahirkan kehancuran, bukan keadilan. Saat hati dikuasai amarah, keputusan yang diambil bisa menyeret diri sendiri ke dalam penderitaan yang lebih dalam. Jalan pintas seperti pesugihan atau ilmu hitam mungkin tampak memberikan kekuatan, tetapi setiap perjanjian dengan kegelapan selalu menuntut harga yang lebih mahal daripada rasa sakit yang ingin dibalas. Kisah Rina menjadi peringatan bahwa kesabaran, doa, dan keberanian untuk memutus rantai kebencian jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat dari balas dendam.